Dan ya di pasar kerja remote global ya teman-teman, ya pertanyaan perusahaan itu kan bukan lagi apakah kamu ini bisa back end gitu ya, apakah kamu ini ngerti back end gitu ya, bukan itu lagi ya teman-teman ya. Tapi yang jadi pertanyaan dari perusahaan-perusahaan global itu adalah kenapa nih kita harus memilih kamu gitu kan dibanding ribuan back end engineer yang lain gitu. Jadi ya ini sebenarnya bisa dibilang pertanyaan yang brutal ya teman-teman ya gitu kan. Dan ya banyak yang namanya software engineer ya, terutama sini back end engineer itu kan ya banyak yang tidak siap gitu loh untuk menjawab pertanyaan itu gitu loh. Jadi yang namanya enterprise mode ini itu adalah ya perlindungan ekonomi gitu loh. Dan juga ya karir gitu kan yang muncul karena ya sistem enterprise itu tuh kan memiliki kompleksitas yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Terus juga regulasinya kuat dan juga ya domain knowledge-nya itu harus dalam gitu ya teman-teman. Terus juga ada integrasi lama di situ dan juga ya resiko bisnis yang memang tidak mudah di sini poinnya. Di situ memang tidak mudah untuk digantikan oleh talent murah ataupun ya AI generic. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya Ambalan Keep di Satman Sulana Newbie Intan. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi. Dan di episode kali ini saya tuh masih pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin tentang ya nasib remote working buat kita nih sebagai software engineer dari Indonesia. Jadi gini teman-teman, dulu tuh kan yang namanya remote work itu terdengar seperti jalan keluar lah ya gitu ya. Kerja dari Indonesia itu kan bisa dibayar dengan USD, terus juga ya bahkan bisa work from Bali gitu ya. Dan tidak perlu ya ikut pasar kerja lokal gitulah, gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya dalam kenyataannya untuk sekarang di tahun 2026, mimpi itu tuh mulai retak lah, mudahnya seperti itu. Nah tentunya itu semua bukan karena ya remote worknya itu hilang, bukan karena itu gitu ya. Yang mulai mati itu ya gampangnya itu adalah fantasi bahwa back end engineer dari Indonesia itu bisa dengan mudah ya untuk masuk ke pasar global gitu ya, terus mendapatkan gaji USD ya, dan ya menang hanya dengan skill coding aja gitu. Itu yang mulai mati gitu ya teman-teman ya. Karena kan gini, semua orang tuh kan sekarang mengejar remote gitu loh. Dan ketika semua orang itu ya bisa remote working gitu kan, yang namanya kerja remote ini ya bukan lagi suatu keunggulan gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya kerja remote ini ya mulai berubah menjadi medan perang global lah, mudahnya seperti itu. Jadi pertanyaannya, kalau yang namanya pasar remote working itu semakin jenuh ya teman-teman ya, terus juga yang namanya AI itu tuh bisa membuat yang namanya coding itu jadi makin murah, dan juga akhirnya ya perusahaan menjadi semakin selektif, ya apakah yang namanya kita nih sebagai seorang back end gitu ya, back end engineer dari Indonesia, itu tuh masih harus mengejar mimpi USD gitu loh. Atau ya justru kembali aja gitu ya ke tempat yang selama ini ya sering dianggap membosankan lah, itu adalah Java Enterprise. Jadi gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama tuh gini ya teman-teman ya, namanya remote working itu sebagai cara kerja itu ya sebenarnya memang ya belum mati gitu ya teman-teman ya. Tapi remote work sebagai ya fantasi ekonomi itu yang mulai ambiar gitu ya teman-teman. Jadi gini, dulu tuh kan narasinya itu sederhana ya teman-teman ya, belajar coding gitu kan, terus juga dapat kerja remote, terus juga akhirnya ya dapat gaji dolar mungkin gitu kan, dan tentunya ya hidup jadi lebih aman gitu ya. Nah masalahnya apa? Ya masalahnya itu kan pasar global tuh sekarang tidak seindah itu gitu loh. Yang namanya backend engineer gitu ataupun ya software engineer secara keseluruhan gitu ya dari Indonesia, ya sekarang tuh tidak lagi bersaing dengan ya engineer-engineer dari India aja gitu loh. Tapi itu kan sekarang juga harus bersaing dengan engineer dari Filipina, dari Brazil, dari Nigeria, dari Eropa Timur itu kan, bahkan ya dari Amerika Latin secara keseluruhan gitu loh. Bahkan ya yang jadi masalah, engineer dari Indonesia itu juga bersaing dengan engineer yang dia itu bekas layoff dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, di situ yang jadi poin pentingnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini tuh bukan lagi ya pasar yang kosong gitu loh. Sekarang tuh ya pasar ini nih lagi terlalu ramai lah, mudahnya seperti itu ya. Dan disinilah ya muncul sebuah ya konsep yang cukup penting ya teman-teman ya, itu adalah global labor saturation. Maksudnya gimana? Jadi gini,
Global labor saturation itu tuh adalah kondisi ketika yang namanya pasar tenaga kerja global ya teman-teman, itu tuh dipenuhi terlalu banyak kandidat dari berbagai negara. Jadinya apa ya? Jadinya itu yang namanya skill yang dulu itu tuh terasa langka gitu ya teman-teman ya. Ya sekarang itu kan menjadi mudah ya dibandingkan dan juga ya semakin sulit untuk ya dihargai mahal gitu loh, mudahnya seperti itu. Nah, ini tuh yang akhirnya membuat ya remote work itu menjadi kejam gitu loh ya teman-teman. Karena gini, perusahaan itu kan bisa banget sekarang membandingkan semua orang gitu loh. Skill dibandingkan itu kan, rate juga dibandingkan tuh kan, terus juga time zone itu juga dibandingkan gitu kan. Terus juga ya bahasa juga dibandingkan gitu kan, ya bahkan ya ekspektasi gaji itu juga dibandingkan gitu loh. Dan ketika ya terlalu banyak orang menawarkan skill yang mirip-mirip gitu ya teman-teman ya, ya tentunya nilai tawarnya jadi turun gitu loh. Kayak misalnya gini, misalnya seorang back end gitu kan, ngebuat API gitu ya, banyak yang bisa gitu kan. Terus juga misalnya membuat CRUD yang sederhana ya, banyak yang bisa gitu kan. Bikin service kecil ya udah banyak yang bisa gitu kan. Terus juga integrasi sederhana ya makin banyak yang bisa gitu kan. Bahkan kayak misalnya menulis unit testing gitu, mau yang simple sampai yang kompleks, itu kan namanya AI itu udah bisa membantu itu gitu ya teman-teman ya. Jadinya tuh gini, ya backend engineer yang ya hanya menjual coding execution itu kan, itu tuh akan semakin mudah ditekan gitu loh ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti tidak berguna, bukan seperti itu ya teman-teman ya, tapi memang makin sulit untuk terlihat berguna, di situ poinnya gitu ya. Dan ya di pasar kerja remote global ya teman-teman, ya pertanyaan perusahaan itu kan bukan lagi apakah kamu ini bisa back end gitu ya, apakah kamu ini ngerti back end gitu ya, bukan itu lagi ya teman-teman ya. Tapi yang jadi pertanyaan dari perusahaan-perusahaan global itu adalah kenapa nih kita harus memilih kamu gitu kan dibanding ribuan back end engineer yang lain gitu. Jadi ya ini sebenarnya bisa dibilang pertanyaan yang brutal ya teman-teman ya gitu kan. Dan ya banyak yang namanya software engineer ya, terutama di sini back end engineer itu kan ya banyak yang tidak siap gitu loh untuk menjawab pertanyaan itu gitu loh. Karena apa ya? Karena selama ini kan remote working itu kan dijual sebagai kebebasan gitu loh ya. Padahal ya hari ini yang namanya remote working itu tuh adalah kompetisi terbuka gitu loh dengan ya seluruh dunia gitu loh. Jadi aksesnya itu memang lebih luas gitu ya. Tapi kan ya lawannya itu juga ya lebih banyak gitu loh ya teman-teman ya. Jadi yang namanya remote working itu sebenarnya ya sampai sekarang ya belum mati gitu ya teman-teman ya. Yang mati itu ya adalah ilusi gitu loh bahwa yang namanya remote working itu otomatis gitu loh membawa hidup aman. Di situ poinnya. Nah, selanjutnya gini teman-teman, mungkin ini adalah bagian yang paling polemis lah ya teman-teman ya. Karena gini, banyak yang namanya software engineer, terutama itu ya mungkin yang masih muda ya, memang kebanyakan saya lihat statistiknya gitu ya. Itu tuh ya meremehkan yang namanya Java Enterprise gitu loh. Itu tuh dianggap tua gitu kan, dianggap corporate, legacy gitu ya, membosankan gitu kan, tidak sekeren dengan kayak misalnya AI, Web3 gitu kan, ataupun ya framework-framework baru lah ya teman-teman ya. Nah, tapi justru disitulah nilai ekonominya loh untuk keadaan saat ini gitu ya kan. Jadi sistem enterprise itu tuh memang tidak dibuat untuk terlihat keren gitu ya teman-teman ya. Dia tuh dibuat untuk apa? Ya buat bertahan gitu kan. Jadi kayak misalnya bank, asuransi, telco gitu kan. Terus juga kayak misalnya procurement, terus juga ERP, payment system gitu ya. Dan bahkan ya kebanyakan core business system gitu ya teman-teman ya. Jadi sistem seperti itu kan tidak sekedar jalan gitu loh. Sistem-sistem seperti itu tadi itu kan dia tuh harus stabil, harus aman, harus bisa diaudit, terus juga ya butuh kepatuhan akan regulasi gitu ya. Terus juga ya tahan beban gitu ya teman-teman ya, dan juga ya bisa dipulihkan dengan cepat lah, relatif cepat gitu kan ketika terjadi kegagalan gitu loh. Dan tentunya ya tidak boleh rusak hanya karena ya engineer-engineernya itu kepengen terlihat modern gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ya disinilah yang namanya Java itu tuh masih hidup dengan kuat gitu loh teman-teman. Bukan karena yang namanya si Java itu selalu paling elegan, bukan karena itu ya teman-teman ya. Tapi ya karena memang Java itu dia tuh berada di sistem yang punya risiko nyata gitu loh. Mudahnya seperti itu ya teman-teman ya. Ya misalnya kayak sistem-sistem gitu ya yang terkait dengan uang itu kan, data, terus juga identitas, approval, transaksi gitu ya, terus juga settlement, bahkan ya kebanyakan operasi bisnis lah ya teman-teman ya. Nah, di sini kita perlu paham konsep yang namanya itu adalah enterprise mode. Maksudnya gimana? Jadi yang namanya enterprise mode ini itu adalah ya perlindungan ekonomi gitu loh. Dan juga ya karir gitu kan yang muncul karena
ya sistem enterprise itu tuh kan memiliki kompleksitas yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Terus juga regulasinya kuat dan juga ya domain knowledge-nya itu harus dalam gitu ya teman-teman. Terus juga ada integrasi lama di situ dan juga ya resiko bisnis yang memang tidak mudah di sini poinnya. Di situ memang tidak mudah untuk digantikan oleh talent murah ataupun ya AI generic. Dan ini menjadi hal yang penting ya teman-teman ya, karena gini, di era AI dan juga remote global ini, skill yang paling aman itu bukan gampang itu bukan selalu skill yang paling viral gitu loh ya teman-teman ya. Skill yang lebih aman itu tuh adalah skill yang dia tuh hidup di sistem yang memang sulit untuk digantikan. Dan yang namanya si Java Enterprise, dia itu punya itu semua gitu ya teman-teman ya. Ada legacy integration, ada database transaction yang rumit gitu ya. Terus juga ada audit trail, terus juga ada compliance, ada SLA, ada disaster recovery bahkan gitu kan. Dan juga ya ada sistem lama yang gampangnya itu tetap menghasilkan uang lah di situ poinnya teman-teman ya. Dan hal-hal seperti itu tadi ya teman-teman yang sudah saya sebut, itu kan hal yang tidak mudah gitu loh untuk dipahami sama AI generic gitu loh, dan juga tidak mudah untuk digantikan sama yang namanya ya software engineer random gitu kan. Dan tentunya juga tidak mudah ya dipindahkan ke yang namanya freelancer murah gitu loh. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini teman-teman, yang namanya enterprise system itu kan butuh konteks gitu loh. Misalnya gimana? Misalnya kayak gini, kayak kenapa sih a profile ini harus begini prosesnya gitu ya. Terus juga kenapa nih data tidak boleh langsung dihapus? Kenapa transaksi itu benar-benar harus idempoten gitu kan? Dan juga kayak gimana itu namanya rollback itu harus jelas gitu ya. Dan juga kayak misalnya kenapa nih audit log itu tidak boleh sembarangan gitu kan. Dan bahkan ya kenapa perubahan-perubahan kecil itu bisa merusak ya proses bisnis yang besar gitu ya teman-teman ya. Jadi ya di area inilah nilai seorang senior backend engineer itu tuh ya bukan sekedar menulis kode aja gitu loh. Tapi ya memang memahami ya konsekuensi dari kode yang dia buat gitu ya teman-teman ya. Maka ya akhirnya di sini ya kembali ke Java Enterprise itu tuh bukan berarti kalah lah ya teman-teman ya. Bisa jadi yaitu jadi strategi untuk bertahan gitu loh. Karena gini ya teman-teman ya, saat yang namanya coding biasa itu makin murah ya dibantu dengan era AI sekarang, yang mahal itu ya adalah memahami sistem yang tidak boleh salah gitu loh ya teman-teman ya. Terus juga yang namanya saat pasar remote global itu semakin penuh, semakin jenuh, semakin sesek-sesekan gitu ya teman-teman ya. Yang berharga itu ya adalah domain yang sulit ditiru gitu. Dan ya saat semua orang itu mengejar hype, yang namanya sistem enterprise, dia itu kan tetap butuh orang yang bisa menjaga untuk bisnis tetap hidup. Oke, jadi dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya, kita mungkin bisa menyimpulkan ya teman-teman. Jadi pertanyaannya itu bukan lagi apakah remote working itu masih ada, itu ya tentunya itu jawabannya masih ada gitu ya teman-teman ya. Nah yang perlu kita pertanyakan itu adalah apakah remote work ini masih menjadi jalan mudah gitu loh untuk menuju hidup yang aman. Jawabannya ya tentunya semakin tidak pasti ya teman-teman yang lihat keadaan sekarang gitu kan. Jadi pasar global itu terlalu padat gitu kan. Terus juga yang namanya AI itu membuat ya coding execution lah itu kan semakin mudah gitu ya. Terus juga ya perusahaan itu ya akhirnya jadinya makin selektif. Dan ya yang namanya seorang backend engineer bahkan gini ya, dari seluruh dunia itu kan udah masuk ke arena yang sama gitu ya teman-teman ya. Jadi di tengah situasi ya seperti itu ya teman-teman ya, ya mungkin yang namanya Java Enterprise lokal itu tuh ya mungkin terlihat tetap masih membosankan ya teman-teman ya. Tapi mungkin justru dibalik ya hal yang membosankan itu ya ada stabilitas gitu loh. Kenapa ya? Karena ya ada sistem yang masih megang uang gitu kan ya teman-teman ya. Ada transaksi yang tidak boleh gagal. Terus juga ya ada regulasi-regulasi yang harus dipatuhi. Dan bahkan ya ada yang namanya domain knowledge yang memang tidak bisa dipelajari dalam semalam aja gitu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi ya teman-teman, yang namanya remote working itu ya belum mati gitu ya. Tapi ya mungkin fantasinya gitu, fantasi untuk kerja remote dengan gaji USD ini yang mulai agak sulit gitu untuk di era sekarang gitu ya teman-teman ya. Tapi ya gini, si Java Enterprise ini ya sebenarnya bukan pelarian gitu loh untuk software engineer yang kalah gitu, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Justru ya ini bisa jadi ya sebagai benteng lah bagi ya engineer-engineer yang dia tuh ya memahami sistem yang benar-benar penting gitu ya teman-teman ya. Karena memang industri itu kan tidak selalu membayar teknologi yang paling baru gitu ya teman-teman ya. Industri itu membayar ya sistem yang sulit untuk gagal gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada episode kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam back end magang.